Ada satu ayat dalam Al-Quran yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai yang terhebat. Satu ayat yang ketika dibaca dengan pemahaman tidak hanya melindungi Anda dari bahaya luar. Ayat itu menghancurkan sesuatu di dalam diri Anda. Sesuatu yang telah mengendalikan hidup Anda tanpa Anda sadari. Ayat itu adalah ayat Al-Kursi. Dan menurut Ibnu Arabi, kekuatan sebenarnya bukanlah untuk melindungi Anda dari jin atau kejahatan. Kekuatan sebenarnya terletak pada penghancuran ego, nafs, rasa diri palsu yang membuat Anda terjebak dalam penderitaan. Hari ini saya akan mengungkap mengapa ayat khusus ini, kata-kata khusus ini dalam urutan khusus ini membawa kapasitas metafisik untuk menghancurkan tembok terbesar antara Anda dan Allah. Karena begitu Anda memahami apa yang dilihat Ibnu Arabi dalam ayat Al-Kursi, Anda tidak akan pernah membacanya dengan cara yang sama lagi. Arsitektur ayat. Kebanyakan orang membaca ayat Al-Kursi untuk perlindungan sebelum tidur atau saat memasuki rumah mereka. Mereka merasakan kekuatannya, tetapi mereka tidak mengerti dari mana kekuatan itu berasal. Ibn Arabi menghabiskan bertahun-tahun mempelajari ayat ini dan menemukan bahwa ayat ini bukan sekadar puisi. Ini adalah cetak biru penghancuran ego. Ayat ini dimulai dengan Allah. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup, pemelihara keberadaan. Sejak kalimat pertama itu, serangan terhadap nafs dimulai. Ego Anda, rasa aku, keyakinan Anda bahwa Anda ada secara independen, semuanya ditantang sekaligus. Ayat ini tidak dimulai dengan apa yang Allah lakukan atau apa yang Dia ciptakan. Ayat ini dimulai dengan apa adanya Dia, satu-satunya keberadaan sejati. Segala sesuatu yang lain, termasuk Anda, hanya ada dengan meminjam keberadaan darinya. Ibn Arabi menulis bahwa ketika Anda benar-benar menyerap pembukaan ini, sesuatu runtuh di dalam diri Anda. Nafs bertahan hidup dengan ilusi otonomi, keyakinan bahwa aku adalah makhluk terpisah yang membuat pilihan sendiri dalam hidupku sendiri. Tetapi baris pertama ayat Al-Kursi menyatakan bahwa tidak ada keberadaan independen selain Dia. Anda bukanlah pusat realitas. Anda adalah gelombang yang telah salah mengira dirinya sebagai lautan. Ayat tersebut kemudian berlanjut. Tidak ada rasa kantuk yang menimpanya, tidak pula tidur. Di sini Ibnu Arabi melihat serangan lain terhadap ego. Nafsu percaya bahwa ia memegang kendali, bahwa ia mengatur urusannya sendiri. Tetapi Anda bahkan tidak dapat mempertahankan kesadaran Anda sendiri. Setiap malam Anda menyerahkan kendali atas diri Anda sepenuhnya. Anda jatuh pingsan, baik Anda memilihnya atau tidak. Anda tidak memiliki kekuasaan atas kesadaran Anda sendiri. Namun Allah tidak pernah tidur, tidak pernah kehilangan kendali, tidak pernah jatuh pingsan. Kontras ini mengungkap kelemahan mutlak nafsu. Ayat tersebut kemudian beralih ke, miliknya segala sesuatu yang ada di langit dan segala sesuatu yang ada di bumi. Ego mengklaim kepemilikan. Rumahku, uangku, keluargaku, prestasiku. Tetapi baris ini melucuti setiap kepemilikan. Tidak ada yang menjadi milikmu. Kamu datang ke dunia ini tanpa apapun dan kamu akan pergi tanpa apapun. Segala sesuatu yang kamu yakini sebagai milikmu untuk sementara ditempatkan di tanganmu sebagai amanah. Saat kamu mati, semuanya berpindah ke orang lain. Ibnu Arabi mengatakan bahwa kesadaran ini seperti pisau yang memutus akar keserakahan dan keterikatan yang memelihara nafsu. Pengetahuan yang menghancurkan kesombongan. Kemudian tibalah apa yang dapat disebut sebagai eksekusi ego dalam ayat tersebut. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan pemeliharaan keduanya tidak membuatnya lelah. Dan Dia maha tinggi, maha agung. Kata kursi sering diterjemahkan sebagai singgasana atau alas kaki. Tetapi Ibnu Arabi memahaminya sebagai cakupan penuh pengetahuan dan otoritas ilahi. Kursi mewakili totalitas pemerintahan Allah atas keberadaan. Itu bukanlah tempat duduk fisik. Itu adalah realitas metafisik bahwa tidak ada yang terjadi, tidak ada yang ada, tidak ada yang bergerak tanpa pengetahuan dan izinnya. Ketika Ibnu Arabi merenungkan hal ini, ia menyadari bahwa nafs bertahan hidup karena ketidaktahuan. Ego percaya bahwa ia mengetahui banyak hal, memahami realitas, telah memahami kehidupan. Tetapi kursi meliputi semua pengetahuan. Setiap rahasia yang Anda pikir Anda sembunyikan, Allah mengetahuinya. Setiap rencana yang Anda buat, Allah telah melihat kesimpulannya. Setiap pikiran yang muncul dalam pikiran Anda saat ini, Allah menyadarinya sebelum Anda menyadarinya. Klaim ego atas pengetahuan menjadi menggelikan di hadapan kebenaran ini. Kemudian ayat tersebut menyatakan, pemeliharaannya atas semua ini tidak membuatnya lelah.
Anda merasa lelah mengelola kehidupan kecil Anda sendiri, pekerjaan Anda, hubungan Anda, masalah Anda. Anda berjuang untuk menjaga agar satu rumah tangga tetap berfungsi. Namun Allah memelihara seluruh alam semesta, setiap atom, setiap galaksi, setiap detak jantung setiap makhluk. Dan itu tidak membuatnya lelah sedikit pun. Ibnu Arabi mengatakan bahwa ketika nafsu menyadari hal ini, ia melihat kelemahannya sendiri dengan sangat jelas sehingga kesombongan menjadi tidak mungkin. Ayat tersebut diakhiri dengan, dan dialah yang maha tinggi, yang maha agung. Inilah pukulan terakhir. Nafsu ingin menjadi tinggi, ingin menjadi agung, ingin berdiri di atas orang lain. Ia membandingkan dirinya, bersaing, mengejar keunggulan. Tetapi kedua nama ini, Al-Ali dan Al-Azim, menegaskan bahwa semua ketinggian dan semua keagungan hanya milik Allah. Keagungan apapun yang Anda rasakan belut di dalam diri Anda adalah pinjaman, sementara, dan pada akhirnya akan diambil kembali. Bagaimana pembacaan menghancurkan nafs? Ibn Arabi mengajarkan bahwa ayat Al-Kursi beroperasi pada beberapa tingkatan sekaligus. Di permukaan, orang membacanya dan merasa terlindungi. Itu nyata, tetapi dangkal. Pekerjaan yang lebih dalam terjadi ketika Anda membacanya dengan kehadiran penuh, benar-benar memahami apa yang dikatakan setiap frasa secara langsung kepada ego Anda. Ketika Anda mengucapkan, Allah, tiada Tuhan selain Dia, dan Anda berhenti sejenak dan membiarkannya meresap, nafs Anda mulai menolak. Ia ingin berkata, tetapi aku juga ada. Aku memiliki kehendakku sendiri, keinginanku sendiri. Tetapi ayat itu tidak memberi ruang baginya. Tidak ada Tuhan selain Dia. Tidak ada kekuatan independen selain kekuatannya, tidak ada keberadaan sejati kecuali melalui Dia. Nafs diberitahu bahwa ia tidak ada seperti yang selalu diyakininya. Ketika Anda melanjutkan dengan, yang maha hidup, yang maha memelihara, Anda mengakui bahwa hidup Anda bukanlah milik Anda sendiri. Al-Hayy adalah sumber segala kehidupan. Al-Qayyum adalah Dia yang memelihara segala sesuatu. Kamu bukanlah makhluk yang mandiri. Jantungmu berdetak karena Dia membuatnya berdetak. Paru-parumu bernapas karena Dia mengizinkannya. Hilangkan kekuatan pemeliharaannya bahkan untuk 1 detik saja, dan kamu akan lenyap menjadi ketiadaan. Ibn Arabi biasa membaca ayat ini perlahan, berhenti setelah setiap frasa, membiarkan setiap sifat ilahi meresap ke dalam kesadarannya. Dia berkata bahwa jika kamu membaca ayat Al-Kursi dengan cara ini, tidak terburu-buru, tetapi merenungkan setiap kata. Itu menjadi meditasi yang secara sistematis membongkar setiap pilar tempat ego bertumpu. Nafsu berdiri di atas kepemilikan. Maka ayat ini melucuti kepemilikan. Nafsu berdiri di atas pengetahuan. Maka ayat ini mengungkap ketidaktahuannya. Nafsu berdiri di atas kemandirian. Maka ayat ini mengungkapkan ketergantungan mutlak. Nafsu berdiri di atas kekuasaan. Maka ayat ini menyingkap ketidakberdayanya. Satu persatu, setiap fondasi runtuh. Kematian psikologis. Ibn Arabi menggambarkan pengalamannya yang disebutnya sebagai kematian kecil saat melafalkan ayat Al-Kursi dalam perenungan yang mendalam. Ia mengatakan ada suatu titik di mana lantunan itu berhenti menjadi sesuatu yang ia lakukan dan menjadi sesuatu yang terjadi melalui dirinya. Perasaan dirinya sebagai aku yang terpisah yang melafalkan ayat itu lenyap. Hanya ada ayat itu, hanya maknanya, hanya sifat-sifat Allah yang termanifestasi dalam kesadarannya. Inilah yang dimaksud Ibn Arabi ketika ia mengatakan ayat Al-Kursi menghancurkan nafs. Ayat itu tidak hanya melemahkannya atau menekannya. Ayat itu menunjukkan kepada nafs bahwa sejak awal ia tidak pernah nyata. Ego adalah konstruksi, formasi mental, sebuah cerita yang telah Anda ceritakan kepada diri sendiri tentang siapa diri Anda. Tetapi ketika kebenaran sifat-sifat ilahi membanjiri kesadaran Anda, cerita itu tidak dapat bertahan. Nafs bertahan dalam kegelapan kelupaan. Ketika Anda melupakan Allah, Anda mengingat diri Anda sendiri, keinginan Anda, ketakutan Anda, ambisi Anda, citra Anda. Tetapi ayat Al-Kursi adalah dosis pengingatan yang terkonsentrasi. Ayat ini dirancang untuk membuat Anda mengingat Allah dengan begitu intens sehingga tidak ada ruang tersisa untuk mengingat diri sendiri. Dan ketika Anda berhenti mengingat diri sendiri, ketika perhatian Anda sepenuhnya terserap dalam sifat-sifat ilahi, nafsu kehilangan cengkeramannya. Ibn Arabi mengamati bahwa orang-orang yang membaca ayat Al-Kursi secara teratur tetapi tanpa perenungan tidak mengalami kematian ego ini. Mereka menerima perlindungan dari bahaya, mereka merasa nyaman, tetapi nafsu tetap tidak tersentuh,
karena nafsu tidak dihancurkan hanya oleh kata-kata. Nafsu dihancurkan oleh makna yang menembus kesadaran. Ia memberikan contoh seseorang yang berkata, "Aku bukan apa-apa," sementara hatinya masih teguh percaya, "Aku adalah sesuatu." Itu tidak lebih dari pengelakan spiritual, ego yang mengenakan topeng kerendahan hati. Tetapi ketika seseorang membaca, tidak ada Tuhan selain dia, dan benar-benar melihat bahwa seluruh keberadaan mereka ditopang oleh kehendak ilahi, itu bukanlah kerendahan hati. Itu adalah pengakuan akan realitas. Dan realitas, ketika dilihat dengan jelas, menghancurkan setiap konstruksi palsu. Penjelasan kekuatan pelindung. Inilah mengapa ayat Al-Kursi melindungi Anda. Bukan karena itu adalah mantra sihir, tetapi karena ia menghilangkan ego, yang merupakan sumber kerentanan Anda. Ibn Arabi mengajarkan bahwa sebagian besar bahaya mencapai Anda melalui pintu nafs. Anda dirugikan oleh serangan terhadap kesombongan Anda, keinginan Anda, keterikatan Anda, ketakutan Anda. Semua ini berhubungan dengan nafs. Ketika seseorang menghina Anda, itu hanya melukai Anda jika Anda memiliki ego yang dapat terluka. Ketika Anda kehilangan sesuatu, Anda hanya menderita jika Anda percaya bahwa Anda memilikinya. Ketika Anda menghadapi kematian, Anda hanya takut jika Anda percaya bahwa tubuh dan pikiran ini adalah diri Anda. Ayat Al-Kursi melindungi Anda dengan menutup pintu-pintu ini. Ketika ego Anda hancur, apa yang tersisa untuk diserang? Ketika Anda tahu bahwa tidak ada yang benar-benar menjadi milik Anda, apa yang dapat diambil? Ketika Anda menyadari bahwa Anda bahkan tidak ada secara independen, apa yang dapat mati? Ayat tersebut menciptakan keadaan kesadaran di mana Anda menjadi tak tersentuh, bukan karena Anda terlindungi, tetapi karena tidak ada lagi diri Anda yang terpisah untuk disentuh. Ibn Arabi juga menjelaskan bahwa entitas negatif, baik jin, mata jahat, atau energi gelap, memakan frekuensi ego. Mereka tertarik pada kesombongan, ketakutan, keinginan, dan keterikatan. Semua ini adalah pancaran dari nafs yang kuat. Tetapi ketika seseorang membaca ayat Al-Kursi dengan pemahaman yang tulus, tanda energi mereka bergeser. Mereka tidak lagi memancarkan frekuensi ego. Mereka memancarkan sifat-sifat ilahi. Dan tidak ada hal negatif yang dapat mencapai sifat-sifat ilahi. Praktik yang diajarkan Ibn Arabi. Ibn Arabi meninggalkan metode khusus untuk membaca ayat Al-Kursi sebagai praktik pemecahan ego. Dia mengatakan Anda harus membacanya 3 kali, setiap kali dengan fokus yang berbeda. Bacaan pertama, fokus pada ketiadaan diri Anda sendiri. Saat Anda melewati setiap frasa, secara sadar akui kekurangan Anda, kekurangan pengetahuan, kekurangan kekuatan, kekurangan keabadian. Rasakan diri Anda semakin kecil dengan setiap kata. Biarkan ayat itu merendahkan Anda. Bacaan kedua, fokus sepenuhnya pada sifat-sifat Allah. Jangan memikirkan diri sendiri sama sekali. Cukup saksikan maknanya. Maha hidup, maha pemelihara, maha mengetahui, maha tinggi, maha agung. Biarkan sifat-sifat ini memenuhi kesadaran Anda. Bayangkan sifat-sifat ini sebagai realitas yang ada, baik Anda ada atau tidak, yang telah menopang banyak makhluk sebelum Anda dan akan menopang lebih banyak lagi setelah Anda. Bacaan ketiga, fokus pada kesatuan. Lihatlah bahwa tidak ada pemisahan antara Anda yang mengakui sifat-sifat Allah dan sifat-sifat tersebut yang diungkapkan dalam ciptaan. Anda adalah bagian dari sistem yang dicakup oleh kursi. Anda termasuk dalam apapun yang ada di langit dan bumi. Anda adalah salah satu dari hal-hal yang ditopang. Dalam bacaan ini, jarak antara orang yang membaca dan apa yang dibaca runtuh. Ibn Arabi berkata bahwa jika Anda melakukan praktik ini setiap hari selama 40 hari, Anda akan mengalami transformasi. Bukan karena sihir atau berkah khusus, tetapi karena Anda secara sistematis mengubah kesadaran Anda dari identifikasi ego menuju pengakuan realitas. Menjelang akhir hidupnya, ia mengungkapkan sesuatu yang telah ia simpan sendiri selama bertahun-tahun. Ia mengatakan bahwa ayat Al-Kursi tidak hanya menghancurkan nafs, tetapi juga menyingkap apa yang tersembunyi di baliknya. Kebanyakan orang takut akan kematian ego karena mereka percaya bahwa jika ego mati, mereka akan berhenti eksis. Tetapi Ibnu Arabi menemukan justru sebaliknya. Ketika ego mati, jati diri sejati Anda muncul. Jati diri yang ada sebelum Anda lahir, jati diri yang akan tetap ada setelah Anda meninggal, jati diri yang abadi karena tidak terpisah dari keberadaan ilahi. Ia menulis bahwa ayat Al-Kursi seperti api yang membakar diri palsu untuk mengungkapkan jati diri yang sebenarnya. Proses ini terasa seperti kehancuran karena ego mengalaminya sebagai kehancuran.
Tetapi dari perspektif jiwa, itu adalah pembebasan. Anda tidak sedang dimusnahkan. Anda sedang disingkapkan. Inilah mengapa ayat Al-Kursi membawa kedamaian yang begitu mendalam bagi mereka yang membacanya dengan pemahaman. Ini bukan hanya perlindungan dari bahaya eksternal. Ini adalah perlindungan dari bahaya terbesar dari semuanya, menjalani seluruh hidup Anda dengan identitas sesuatu yang tidak pernah nyata, dan mati tanpa pernah menemukan siapa diri Anda sebenarnya. Ajaran terakhir Ibnu Arabi tentang ayat ini sederhana. Ayat Al-Kursi akan menghancurkan nafsu Anda jika Anda membiarkannya. Tetapi kebanyakan orang menggunakannya sebagai perisai untuk melindungi ego yang perlu dihancurkan. Mereka mencari perlindungan untuk diri palsu mereka daripada kebebasan darinya. Ayat ini menawarkan keduanya, tetapi hanya satu yang mengarah kepada Allah. Jadi malam ini, ketika Anda membaca ayat Al-Kursi, jangan terburu-buru. Jangan membacanya hanya untuk perlindungan. Ucapkanlah sebagai percakapan langsung dengan ego Anda sendiri. Biarkan setiap frasa menantang apa yang telah Anda yakini tentang diri Anda. Biarkan setiap sifat ilahi menerangi keterbatasan Anda sendiri. Dan ketika Anda merasakan sesuatu runtuh di dalam diri, jangan menarik diri darinya. Keruntuhan itulah tempat kebebasan dimulai. Karena nafsu tidak akan dihancurkan oleh paksaan. Nafsu akan dihancurkan oleh kebenaran. Dan ayat Al-Kursi adalah kebenaran, terkonsentrasi dalam satu ayat. Yang ditawarkan kepada Anda sebagai obat, menunggu Anda untuk akhirnya meminumnya.